Halo semuanya. Oke, hari ini aku akan cerita tentang kejadian yang dialami oleh salah satu temanku, itu adalah Alif. Mungkin Alif ingat cerita ini. Jadi ceritanya kayak gini. Alif itu adalah temanku dan ada salah satu temanku namanya Putu. Aku samarkan namanya jadi Putu gitu. Suatu hari di saat COVID, pokoknya ceritaku cuma COVID aja sih. Jadi waktu COVID itu kan kita nggak kuliah tuh, tapi waktu itu masih ada beberapa beberapa mata pelajaran yang masih tatap muka, belum karena COVID waktu itu di Indonesia tuh belum banyak gitulah istilahnya. Jadi masih ada mata pelajaran yang waktu itu kuliah, kayak kita tuh masih belum berani pulang kampung karena takutnya nanti ada kuliah dadakan gitu. Nah, salah satu tetangganya si Putu ini itu punya teman. Nah, tetangganya itu namanya Pak D. Pak D ini punya temennya itu punya rumah lah di tempat kuliahnya si Alif dan Putu. Jadi Alif dan Putu ini kuliah di Singaraja. Mungkin kalian tahu kan di mana kampusnya. Nah, terus dia bilang kayak gini, Pak D punya teman, dia punya rumah. Daripada kalian minjem bayar kos, sebaiknya kalian di rumahnya tinggal, karena rumahnya kosong dan kalian tuh nggak perlu bayar gitu. Nah, si Putu mendengar kata gratis. Kan siapa sih manusia yang nggak mau dikasih sesuatu hal yang gratis? Nah, akhirnya si Putu ngajaklah temennya si Alif. Dia ngajak temennya si Alif. Dia bilang kayak gini, Alif, mau nggak kamu tinggal sama aku di rumah ini, tetanggaku udah nawarin gini-gini gitu. Lumayan daripada kita bayar kos kan gitu. Terus si Alif bilang, oh boleh deh gitu. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di rumah itu, tapi belum tinggal ya, baru memutuskan jadi gitu. Nah, si Alif sama si Putu ini dia masih ngekos di satu tempat yang sama. Dia survei dulu nih ke rumahnya, dikasihlah alamatnya sama Pak D. Tapi waktu itu si Alif sama si Putu ini nggak tahu gitu loh di mana lokasinya, cuman dikasih alamatnya kayak gini-gini gitu. Terus kita coba tuh nebak rumah orang gitu kan, kayak masuk gangnya ini gitu. Terus kita nebak rumah orang, adalah ada rumah yang kayak rumah minimalis gitu, dan itu nggak ada ditinggalin juga. Kita berpikir, Alif sama Putu tuh berpikir bahwa mungkin ini nggak sih gitu. Nah, terus kita coba lagi ke masuk gang, kan rumahnya dalam gang gitu kan. Aku kebiasaan ngomong kita loh. Masuk ke si Putu sama si Alif ini, dia masuk ke rumah, masuk ke dalam gang itu lagi. Terus adalah salah satu rumah. Aduh, nanti aku gambarin deh, nanti aku di video ini aku isi gambarnya, peta rumahnya kayak gimana. Nah, jadi di rumah itu si Putu itu ngelihat kan, ini nggak sih rumahnya gitu, gede banget. Jadi rumah itu kayak rumah orang Bali, rumah besar gitu, luas. Terus waktu itu si Putu tuh nggak masuk ke dalam rumah, cuma depan gerbang aja kan. Dia ngelihat nenek-nenek lagi duduk di depan, kayak di dalam gitu. Dia ngelihat ada nenek-nenek lagi duduk. Terus si Putu tuh kayak bilang, Liv, kayaknya ada nenek-nenek dia duduk. Terus Alif tuh bilang, nggak ada gitu. Hah, masa kayak gitu? Terus Putu tuh berpikir kalau itu tuh hanya halusinasinya dia aja, kayak dia ngerasa mungkin aku salah lihat gitu, mungkin perasaannya si Putu gitu. Terus akhirnya mereka balik lah. Terus setelah mereka survei rumah, besoknya beberapa harinya itu datanglah Pak D ini memberikan kunci. Dan ternyata rumah yang ada dilihat nenek-nenek itulah adalah rumah yang akan ditinggali si Putu dan si Alif ini. Terus jadi di rumah itu, yang punya rumah ini di sampingnya itu adalah salah satu keluarganya, kayak ada seorang nenek-nenek, tapi bukan nenek-nenek yang dilihat si Putu ya, beda. Ada nenek-nenek bersama cucunya. Dia ada hubungan keluarga dengan si bapak yang punya rumah ini gitu ceritanya. Terus si nenek inilah yang kayak ngasih tahu, ini loh di sini ada kamar, kamu tidur di sini dan bla 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 gitu. Nah, pas si Pak D ini pulang,
di rumah itu tuh masih ada si Putu Alif sama si nenek ini. Terus nenek ini bilang kayak gimana? Jadi pada saat itu lampu kamarnya si Putu dan si Alif, kan mereka satu kamar nih, itu mati. Yang hidup di rumah itu adalah cuma lampu halaman aja. Jadi lampu kamar tuh full mati, nggak ada yang hidup. Bahkan toiletnya juga lampunya mati. Terus si nenek tuh bilang kayak gini, ya nggak apa-apa lampunya mati, nanti kalau misalnya kamu tinggal di sini, tidur di sini, kalau ngedenger suara yang aneh-aneh, jangan keluar kamar ya, diem di kamar aja. Si nenek tuh bilang kayak gitu. Otomatis si Putu dan si Alif ini berpikir, kok nenek ini ngomong kayak gitu ya gitu. Nah pada saat itu mereka masih ngekos. Mereka masih takut-takut untuk tinggal di rumah itu. Nah terus mereka itu di hari itu kan nenek tuh pergi. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk bersih-bersih rumah itu. Setelah bersih-bersih rumah itu, ngepel, nanti aku kasih deh gambar bayangannya. Dia ngepel, di dalam rumah itu ada kamar kan. Alif dan Putunya ngepel, terus ada di kamar paling ujung, paling pojok, itu ada apa namanya, kan dibuka kan, karena nyapu dan ngepel dibuka, itu barang-barangnya itu ditutup, ada ditutup pakai kasa, ditutup pakai plastik, dan ada satu hal di atas lemari itu ada patung, kayak mungkin patung anjing atau patung apa, itu ditutup dengan plastik warna merah. Terus selesai bersih-bersih itu, waktu itu sih mereka udah merinding-merinding, tapi mereka nggak ada yang bilang gitu. Si Putu juga merasa merinding, si Alif juga merasa merinding, tapi mereka nggak ada saling bilang, komunikasi, kayak berusaha biasa aja. Cuman sampai di kos baru mereka cerita, tadi aku merinding banget gini kayak gitu. Nah setelah bersih-bersih, mereka besok laginya ke sana untuk bersih-bersih. Pokoknya mereka tuh masih belum berani untuk tinggal di sana. Terus mereka bersih-bersih juga di sana, hingga ada suatu kejadian mungkin di hari ke-3 atau ke-4, mereka bersih-bersih. Terus mereka tuh selesai bersih-bersih, mereka diem di ruang tamu di depan kamar mereka. Pada saat itu lagi sore hari, diem di ruang tamu, terus ada pintu paling luar. Gimana ya? Aku gambarin dulu deh. Oke, gambarnya kayak gini. Di sini ada pintu masuk, di sini ada bangunan, di sini kayak ada balai bengong gitu. Terus di sini ada kayak ruangan tertutup. Ini nggak ada udara ya. Di sini ada pintu masuk. Terus ini kamarnya si Alif sama Putu. Ini ada pintu. Terus ini di dalamnya itu ada kamar-kamar. Ini bagian luarnya ada dapur. Ini nggak terhubung ya. Ini terlepas. Ini dapur bagian sini. Kayak gini bentuk rumahnya. Terus jadi rumah yang ada ruangan yang ada patung-patung tuh yang di ujung ini, yang ada diselimuti sama kasa sama apa namanya tuh plastik merah itu nih di ruang di ujung ini. Jadi kita harus masuk dulu ke sini, terus baru bisa kita ke kamar ini gitu. Nah terus di sini ada ruang tamu, ini pintu masuknya, ini pintu gitu. Nah pada saat itu Alif sama Putu itu lagi diem di ruang tamu ini. Di ruang tamu ini terus datangnya teman dia si Vera. Nah pada saat itu pintu ini tuh terbuka. Pintu ini terbuka sama pintu ini juga terbuka. Tapi anehnya, tau anehnya di mana? Pada saat mereka bertiga lagi diskusi ngobrol mau nggak tinggal di sini atau enggak, anehnya pintu yang di dalam ini tuh terus bergerak, kebuka tutup. Dan pintu yang di sini, yang di luarnya sama sekali nggak gerak, dan pada saat itu nggak ada angin sama sekali yang masuk. Anehnya kenapa bisa pintu yang bagian dalam ini yang bisa bergerak? Padahal ini ruang tamu tertutup loh. Ini benar-benar ruang tertutup, yang ini aja terbuka, di sini halaman. Ini benar tertutup, nggak ada angin yang masuk. Tapi anehnya yang di sini aja bisa bergerak pintunya. Buka tutup. Pada saat itu Alif, Vera sama si Putu nih lihat-lihatan gitu loh. Kayak lihat-lihatan. Terus kayak wah gitu. Nah terus akhirnya mereka tuh memutuskan untuk pulang ke kosnya. Nah malamnya si Putu itu mimpi bahwa yang mainin pintu itu adalah seorang
laki-laki dengan pakaiannya dengan pakaian jaket warna biru, terus celana panjang, terus tinggi orangnya gitu, maksudnya di dalam mimpinya itu. Jadi dia tuh mainin pintu karena dia ingin kenalan. Dia bilang kalau di tempatnya dia sendiri di situ, nggak ada siapa, dia nggak punya teman kayak gitu. Terus dia nyebutin lah namanya adalah Hendra. Terus besoknya si Putu sama si Alif ini kesana lagi untuk bersih-bersih. Nah pada saat itu ada cucu si nenek yang tetangganya itu kan. Tetangganya itu kan punya cucu kan, namanya Ayu. Ada si Ayu ini, terus Ayu tuh main ke rumah itu kan, bantuin kita untuk bersih-bersih. Terus si Putu ini ceritalah sama si Ayu tentang mimpinya dia. Tahu apa yang katanya? Oh dulu di belakang rumah itu, jadi di sini tuh di belakangnya tuh masih ada rumah di sini. Lagi satu. Di belakang rumah itu dulu ada yang tinggal. Cowok persis seperti yang dimimpikan si Putu. Dia meninggal. Jadi suatu hari dia tuh lagi begadang nonton sepak bola, terus dia kan punya riwayat kayak kayak pingsan gitu loh, mudah pingsan gitu, kayak bukan vertigo mungkin namanya, tapi bukan vertigo, mudah pingsan tuh kalau orang itu kayak ayan-ayanan gitu, nggak tahu kayak gitu deh dibilang. Tuh dia punya penyakit kayak gitu. Terus dia tuh udah dibilang sama kakaknya jangan sekolah karena dia kemarin begadang gitu, kurang tidur, tapi dia tetap pengen sekolah. Pada saat itu dia lagi make baju sekolahnya dia, yaitu jaket warna biru sama celana panjang yang seperti di mimpinya si Putu. Terus dia meninggal karena tiba-tiba penyakitnya kumat dan nabrak pohon di depan Alfamart atau Indomaret gitu, dijelasin sama detail, dan namanya Hendra gitu. Itu ceritanya. Terus akhirnya si Putu sama si Alif ini memutuskan untuk kayak, wah kayaknya udah gak bener nih. Terus akhirnya mereka kan ketakutan dong. Mereka akhirnya pulang lagi ke kos, karena mereka waktu itu masih ngekos. Terus setelah mimpi itu dia beberapa hari itu nggak kesana lagi. Tapi suatu hari si Alif nih dapat telepon dari bapaknya yang berada di Jawa. Jadi bapaknya si Alif tuh Pak E namanya, biasanya aku nyebutnya Pak E. Si Pak E ini dia kayak tahu lah hal seperti itu. Terus dia bilang kayak gini, Endo kayak gitulah, pokoknya dia manggil anaknya entahlah kayak Endo gitu. Kok kamu ditanyain gitu sama siapa? Sama nenek yang di rumah itu gitu, dia bilang. Ditanya maksudnya ditanya kenapa gitu? Bukan nenek yang ini ya, bukan nenek tetangga itu, tapi makhluk yang dilihat Putu pertama kali. Iya katanya, kok kamu nggak pernah kesana lagi bersih-bersih gitu. Wah, waktu itu si Putu sama Elu langsung kayak, kok kamu ada cerita ya sama Pak E? Enggak, aku nggak ada cerita gitu, tapi Pak E bisa tahu. Katanya kamu ditanyain kenapa nggak kesana lagi gitu. Terus akhirnya besoknya si Putu dan si Alif ini memutuskan ke sana lagi untuk membersihkan rumah itu gitu. Nah, besoknya beberapa harinya itu si Putu itu mimpi diberikan selendang sama nenek itu. Tapi si Putu tuh ingat pesan seseorang kalau dikasih sesuatu tuh jangan mau gitu. Nah pada saat itu di mimpi tuh Putu itu benar-benar menolak, dia nggak mau. Terus si nenek itu maksa, nenek makhluk halus tuh ya, itu maksa, tapi si Putu tuh nggak mau. Terus dia bilang kayak ini, nanti tak bilang ya sama Pak E gitu. Terus tiba-tiba si Putu tuh kebangun gitu. Nah bertepatan di hari itu bapaknya si Putu tuh dapet kayak dimarah lah sama tetangganya yang tahu hal seperti itu, maksudnya yang tahu lah tentang hal-hal gaib gitu. Katanya kayak gini, ngapain kamu suruh anakmu tinggal di sana, itu lo tempatnya nggak baik, kamu mau anakmu jadi gila gitulah istilahnya.
itu loh tempatnya nggak bagus gini gitu. Nah karena bapaknya si Putu itu dimarah, terus dia memutuskan dia nyuruh si Putu tuh untuk tidak tinggal di sana. Dan si neneknya si Ayu nih itu juga menyuruh kita untuk sebaiknya jangan tinggal di sana, menyuruh si Putu dan si Alif ini untuk tidak tinggal di sana. Terus akhirnya si Putu dan si Alif ini memutuskan untuk mencari waktu ketika yang punya rumah ini datang ke sana gitu. Nah, akhirnya datang terus dikembalikan kuncinya dengan dukungan dari si neneknya si Ayu. Jadi neneknya Ayu tuh bantu menjelaskan, kasihan katanya diganggu dan bla 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 bla. Tahu nggak apa yang dibilang dari keluarga itu yang punya rumah itu? Diganggunya pagi atau malam gitu kan? Terus si Putu jawab, diganggunya sih pagi pak, siang-siang gitu. Terus dijawab begini, oh siang, orang biasanya diganggunya malam. Orang biasanya keluarnya mereka malam, tumben keluarnya siang. Kayak what the, bayangin lo, gimana gak takut kayak. Terus waktu itu Alif sama Putu tuh langsung pulang dan dia merasa lega, kayak gila untung nggak jadi tinggal di sana gitu. Bayangin kalau jadi tinggal di sana diteror, terus kayak tidak bisa membayangkan. Oke, itu adalah cerita yang aku dapat dari temanku. Kalau misalnya kalian punya cerita bisa chat aku lewat email. Nanti aku tulis emailnya di bawah. Oke, terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya.